Komal Ya. ini terutama untuk orang yang belajar itu sangat bersahabat, Bang. Betul Karena jujur, sekali itu. Tepuk jujur tangan Bang, buat saya Pak Nasi tadi Padang. Ya, barusan tepuk tangan dulu. masuk ke Komal Kristen ya, Bang. Ya. Mata pisau namanya. Oke, saya Ketika tepuk saya tangan dulu buat tanya Abang. itu, ketika saya tanya itu dia bukannya menjelaskan, tapi kayak orang menyerang gitu loh, Bang. Jadi ya sudahlah. Nah, Nah, udah, betul. Mas. Tuh, Ini Jenderal, Mayor Ini tuh. saya Perhatikan tuh bukan teman. dalam kapasitas itu ya Bang, yang keyakinan ya Bang, tapi dari cara diskusinya itu saya dari awal diterima dengan baik dan nyaman. Itu Betul, saja betul. yang saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan pasti saya masuk ke Komal ini. Iya, tapi nggak Ya, apa-apa. terima kasih. Silakan kalau mau bertanya juga. Tapi saya sapa dulu Pak D dan guru saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak D Sugi, Masya Allah. Beliau masih ini. Ya mungkin barangkali Pak Nasi Padang kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan, nggak apa-apa, silakan. Sementara nyimak dulu aja Bang, belajar Tes. di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D, Masya Allah. Sehat Pak D? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Oke. Tuh silakan Bang Nasi Padang nih, ada guru-guru kita ini, ada Pak D Sugi, silakan. Terima kasih abang-abang semua. Ya, Malam ini saya aja dulu Bang. Saya ikut mendengarkan, ikut menyimak dulu Bang. Belum ada pertanyaan. Tapi sekali lagi saya terima kasih untuk apa yang telah disampaikan oleh teman-teman semua, apa penjabarannya, pelajaran-pelajarannya dan penjelasannya Bang. Terima kasih Bang. Iya. Silakan Pak D, barangkali ada yang ini. Monggo Pak D. Ya temanya apa? Di sini belum ini sih, belum ada, belum sama Ustaz Arif belum ini, belum ada temanya, masih obrolan secara mengalir. Ya Bang Nasi Padang nanya aja dulu Bang. Biar apa Assalamualaikum ada. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Balik. Silakan. Apa yang mau dibahas? Biar enak kita punya pembahasan, biar nggak ngalor ngidul. Mayor, Ay, Nasi Padang, silakan. Mayor ini udah kejang-kejang Mayor ini. Apa Mayor. yang kerja udah naik kau sama saya ya. Tadi udah ketemu belum PR-nya itu dari Kang Dito? Ya udah ketunjukan tadi. Lah kan yang dipinta itu kan Ya kalau dari seleramu aja dituruti juga bakalan ada. Loh, berarti yang ngomong aja nggak ada. Kau cari tunjukkan di majalah Bobo neraka yang bakalan ada. Berarti tidak ada perjanjian. Ya, tadi yang saya tunjukkan tadi. Baru. Yang ditunjukkan itu kan perjanjian baru tadi. Iya, habis ketunjukan nanti perjanjian lama nanti di majalah Bobo di mana ada neraka kau bilang lagi nanti. Itu mesti dihitung kayak gitu ilmunya. Gila ditanya nggak tahu jawab apa-apa. Yang saya tanya tadi, kalau ada memang Islam itu adalah selamat, siapa orang yang sudah beragama Islam sudah selamat? Oke, saya jawab ya, Bang Majur ya. Tapi saya mirroring. Dari tadi kamu bertanya ini, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan bahwasanya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Janganlah kalian menyangka bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Berarti mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Berbicara tentang kenikmatan di sini berarti mereka berada pada suatu tempat yang ya artinya penuh dengan kenikmatan. Berarti mereka hidup dalam kekekalan. Nah, saya mirroring. Ya, berarti orang yang mati di jalan Allah itu sekarang hidup di sisi Allah. Berarti mereka mendapatkan kenikmatan. Saya tanya kepada Bang Majur, tunjukkan data dalam Bible bahwasanya orang Kristen
berada pada tempat yang baik sekarang? Silakan. Pertanyaanku, yang sudah mengaku dirinya Islam, yang sudah selamat, siapa yang sudah selamat? Tadi kan sudah dijelaskan. Siapa dia? Siapa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Berarti semua orang yang mati di jalan Allah, saya kasih ya asbabul nusulnya ayat ini. Ayat ini turun ketika kemudian selesai perang Uhud. Abu Jabir, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu makanya dalam sebuah hadis, satu-satunya sahabat yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa tirai disaksikan oleh para malaikat dan diketahui oleh Rasulullah adalah Abu Jabir. Pada saat itu, begitu nikmatnya yang namanya mati syahid. Ketika kemudian yang mati dalam membela agama Allah, tapi jangan salah paham dulu, membela dalam artian di sini ketika kita diperangi, bukan memerangi. Ya, mereka yang melawan ketika diperangi, lalu mereka mati, ini yang disebut dengan mati jalan Allah, mati syahid. Nah, di situ dia berkata kepada Allah, sampaikanlah kepada ya manusia yang ada di bumi sekarang bahwa keadaanku sekarang. Makanya turunlah ayat itu kepada Rasulullah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat walakin la tash'urun. Kami orang Islam paham dan mengerti, menguraikannya. Berarti jelas. Seluruh orang-orang yang mati di jalan Allah itu ketika membela agamanya, membela kehormatannya, mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Yes, saya sudah jawab. Saya mirroring. Saya tanya, siapa saja orang Kristen yang sudah ya mendapatkan kenikmatan sekarang yang sudah mati? Silakan dijawab dengan Bible. Ya sama ya. Kalau ya sama. Semua orang yang beriman ya dikatakan di Yohanes 3:16 katakan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Nah, itu yang saya tanya orang siapa orang yang sudah selamat di surga? Di mana datanya bahwa mereka sekarang sudah mendapat kenikmatan? Di situ berbicara tentang percaya. Nah, percaya di sini masih dikaji percaya sebagai apa dulu. Nah, yang dimaksud di sini yang sudah secara eksplisit menjelaskan bahwa sekarang mereka sudah mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Tadi data yang saya berikan itu data yang eksplisit loh. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian menyangka bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sekarang mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Kamu menjawab ditanyanya apa, jawabnya apa. Makanya Major, dari pertanyaan yang saya tanya orang yang sudah selamat, Bang Major. Yang sudah selamat siapa dari orangnya? Pertama tadi kita diskusi Bang Major, apa yang kamu tanyakan kepada Muslim sebenarnya akan menjadi perangkap. Sebenarnya akan menjadi perangkap. Kenapa? Insya Allah Muslim pasti akan menjawabnya dengan baik. Selama Anda memang bertanya tentang keimanan, kami akan menjawabnya. Dan kami menjawabnya ya sesuai dengan pertanyaan. Beda dengan kalian. Ditanyanya apa, jawabnya apa. Ya begitu Bang Major, harusnya kamu harus sadar bahwa agamamu itu Kristen tidak akan pernah mampu menjelaskan kebenaran. Mulai daripada agama Anda tidak sanggup menjelaskan agama Kristen, agama benar. Mulai daripada ketuhanan kalian tidak sanggup menjawabnya. Apalagi konsep keselamatan. Tadi saya sambung sedikit. Kenapa Islam dibangkitkan? Makanya definisi jannah tadi atau surga yang didefinisikan oleh Kang Dito itu adalah sebuah taman yang sangat luas, yang di dalamnya ya sangat indah, bahkan sungainya, kerikilnya terbuat dari mutiara. Kenapa? Karena Islam itu dibangkitkan dengan jasad dan roh, lengkap dengan wajah, tubuh, tampan, rupawan. Beda dengan Kristen, karena hanya dibangkitkan dengan roh, maka definisi Tuhan daripada Kristen itu, definisi daripada jannah, surganya Kristen seperti apa? Anda tidak akan sanggup menjawabnya, pendeta pun mencret. Apalagi kamu Major. Ayo, definisi surga di Kristen itu seperti apa? Karena kalian nanti akan dibangkitkan dengan roh. Kalian nanti dibangkitkan dengan roh. Menghindar terus kok menghindar. Ayo. Dari tadi kau lawan saya, tidak pernah. Dari tadi kau lawan saya langsung kau mencret. Kau tanya lagi sama saya. Tanya lagi sama saya.
Ayo. Oke, orang yang sudah selamat itu siapa? Tadi kan sudah dijawab wala taqulu. Orang Iya, setiap orangnya siapa? mereka semua orang, Abu mereka Bakar. semua orang yang mati di jalan Allah itu akan selamat. Mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Sama ketika kemudian Major, ya Major ini yang Oten ini, besok lusa kita ketemu di jalan nih. Nih ketemu Felix nih, Felix ini. Ini yang selalu ini. Nah. Major tabrak saya pakai mobil. Karena saya pada posisi yang benar, maka kematian saya adalah kematian yang baik. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amas. Pertama, kenapa saya katakan kematian yang baik? Pertama, karena Tuhan saya benar. Allah Tuhan yang disembah oleh Musa, Ishak, Yakub dan Nabi Isa atau Yesus. Yang kedua adalah mati dalam keadaan membawa agama yang benar. Makanya kematian saya wala taqulu liman yuqtalu. Itu makanya kami masuk ke dalam surga. Beda dengan kalian. Ketika kalian mati model apapun si Major nanti, Al-Quran menjawabnya. Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina, orang-orang yang kafir. Siapa kafir itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1. Telah kafir orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Tuhan. Kalian orang kafir. Tempat kalian di mana? Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Orang-orang kafir tempatnya di neraka untuk selama-lamanya. Bahkan Allah mengatakan may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, maka diharamkan baginya surga. Jelas. Al-Quran jelas. Nah, apalagi kau tanyakan Major? Karena kalau saya yang tanya sama Major langsung mencret. Iya, berarti dari penjelasanmu sudah di sisi Allah kau bilang. Berarti sudah ada kebangkitan dong. Menceret. Major. Yang dibangkitkan nanti, kamu paham dulu, pahami dulu Iya, berarti itu sudah ada kebangkitan. Kalau orang udah mati itu sudah di sisi Allah. Dibangkitkan. Kalau Kristen dibangkitkan dengan apa dulu? Jangan lari. Tapi kau bilang Kristen dibangkitkan dengan apa dulu? Dibangkitkan dengan roh. Bertakwa. Berarti sudah ada kebangkitan. Apa lagi? Nah, berarti kalau Oke, saya jelaskan ya. Oke, saya jelaskan. Islam itu atau Muslim itu ya akan dibangkitkan dengan jasad. Beda dengan kalian dibangkitkan hanya dengan roh. Beda jauh. Makanya ketika tiupan sangkakala yang ketiga. Tiupan sangkakala yang ketiga, manusia kembali akan disempurnakan dengan jasad. Nanti manusia disempurnakan dengan jasad dengan roh ketika kemudian tiupan sangkakala ketiga yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Adapun wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, itu adalah rohnya orang-orang yang mati di jalan Allah. Mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Jelas. Kami berbicara sesuai dengan data. Datanya ada, referensinya ada, dan bisa divalidasi. Jelas, Islam bisa menjawab, tentunya dengan dasar. Beda dengan saya bertanya kepada Major tadi, saya tanya, ya, Islam mampu menjawab agama terdahulu adalah agama Muslim. Jangan banyak ditanya-tanya dia, Ustaz. Udah nerakanya belum ada, belum nemu dia. Belum nemu. Iya, lanjut tuh, lanjut. Tadi udah menjawab nggak ada katanya Kang. Ternyata sekarang kebangkitan tidak ada. Nggak ada kan neraka. Takut juga di sisi Allah. Oke, lalu sekarang kalau kau sudah Ya, menyadari jadi kita di Bible membingungkan. perjanjian Kita lama, tadi kau diam siapa dulu. orang yang sudah diselamatkan. Diam dulu, suaramu kayak kaleng robek. Diam dulu. Karena kau sudah mengakui di perjanjian lama itu nggak ada neraka. Orang Yahudi tahu nggak tentang neraka? Jawab. Kau jawab dulu. Apakah orang Yahudi tahu tentang neraka? Pasti tahu dong. Tahu atau enggak? Ayo. Inilah orang yang ngerubah-ngerubah kitab ini begini nih. Ketahuan kan? Ketahuan kan? Kau bertanya orang kau mute. Di mana kau diskusi? Kau tanya orang tapi kau mute. Yaudah. Kau masuk angin kau. Tanya Orang tapi kau mute. Yahudi kira-kira tahu neraka atau tidak? Dia tahu dong. Nah, kalau dia tahu dari mana?
Ya, kebinasaan itu neraka, kebinasaan. Neraka. Iya, Kebinasaan. neraka itu Bodoh kali kebinasaan. kau. Longor kau memang Mayor. Oh, nambah ngawur aja kamu. Mayor-mayor gimana? Tadi bilang enggak ada. Sekarang ada kebinasaan. Kok kaleng rombeng kau. Enggak ada isi. Di mana saya bilang tidak ada? Di mana saya bilang tidak ada? Ada saya bilang tidak ada? Tadi katanya enggak ada. Di mana? Tadi bilang udah nggak ada, katanya nggak ada tadi bilang. Harus perjanjian lama. Ya di perjanjian lama kata kebinasaan. Yang kutanya apa tadi? Kau Yang pasang neraka itu profil kebinasaan. gambar kuping kau taruh gede. Tapi nggak denger rupanya kau pertanyaan tadi. Kau itu pasang gambar kuping loh. Itu kuping kau tempelin di situ tuh buat apa? Kuping kau foto jadi profil itu apa, Major? Justru saya mendengarkan, makanya kau nggak nyambung. Lah, kau apa yang kau dengar? Pertanyaanku tadi apa? Yang sudah selamat Di itu siapa? perjanjian lama, Dijelaskan si kejadian Peter. sampai Maleaki. Yang sudah Kejadian sampai Maleaki. Ada nggak tertulis neraka? Jawab. neraka itu adalah kebinasaan. Nggak Itu ada, perjanjian lama. Paman. Ya, turun dalam Dari kebinasaan. kejadian sampai Maleaki nggak ada neraka di situ, Mayor. Jangan ngarang kau. Neraka itu kebinasaan. Binasa dalam perjanjian lama, binasa. Yang ditanya neraka apa kebinasaan? Goblok kali kau itu jadi orang. Ya udah ayat mana yang menceritakan Masuk angin. kebinasaan? Binasa Binasa Ayat itu mana mana? bukan nih? neraka, kebinasaan. Udah masuk angin dia. Lanjut. Ya ya, kebinasaan Coba deh. ayat mana? Ayat mana? Coba. Mayor, ayat mana Mayor? Ini Kang Dito ini ndak mau ngalah, menang terus keinginannya ini. Iya, ditanya nggak mau jawab, tapi bertanya nomor 1. Kang Dito ini suka menang ya? Bukannya suka menang, Oke, bacakan tapi Amsal Kang Dito 5. setiap bicara ada Bacakan datanya, nggak kayak Amsal 15 Mayor, ayat 11. nggak ada data itu. Oke, ini nih. Amsal 15 ayat 11. Neraka dan kebinasaan ada di hadapan Tuhan. Betapa lebihnya hati anak-anak manusia. Baca nih, Amsal 15 ayat 11. Hei. Hei. Hei, masih bernapas kia? Amsal 15 ayat 11. Neraka dan kebinasaan ada di hadapan Tuhan. Betapa lebihnya hati anak-anak manusia. Hei. Kita apa yang kau baca itu? Minta apa yang kau baca? Mana ada kata neraka? Ah, kau ini mengada-ada, Amsal, Mayor. baca Amsal. Dia baca TL, Pak D. Inilah ular beludak tuh. Baca, mulai tangkis. Udah ku bilang, ntar lagi kau tarik di buku Niaro, di buku Bobo. Nah, itu. Amsal apa 15 lagi? ayat berapa? 15 ayat 11. Amsal 15 ayat berapa? Ayat 11. Ayat 11. Dunia orang mati dan binasa terbuka hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. Mana ada neraka di situ kau? Ah, Amsal itu apa? Amsal itu apa? Longor kau, penipu kau. Ada di situ neraka. Jangan membabi Saya kau. ini pakar Bible, nggak ketemu kata neraka dalam perjanjian lama. Kau mengada-ada kau. Mulai menghindar dia. Menghindar. Didian yang keras adalah bagi orang-orang yang meninggalkan jalan yang benar. Ya kan? Dan siapa benci kepada teguran, ayat 11 ya. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. Yang ditanya itu mana ada kata neraka. Kau ini malah tafsir kau ini. Silakan Bang Dito. Agak jelas Mayor ini. Ditambah-tambah ayatnya sendiri, ditambah-tambah. Ya ini kebinasaan. Goblok, tolol, makan asu, nipu aja. Kalau nggak nipu itu kenapa sih? Nggak ada. Kau paksa-paksa, kau ngambil Bible, kau ngambil Google Chrome. Orang yang sudah selama di surga siapa? Jawab. Kau mau ngambil dari Google, Gimana ya? itu diarahkan kepada dunia orang mati. Mama kau, bapak kau, moyang kau,
opung-opung kau yang mati itu di neraka maksudmu? Gak ada bener-benernya Uten. Jangan kesurupan kau Dito. Jangan kesurupan kau ya. Kau penipu. Diskusi kau bagus. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati orang, hati anak manusia. Ya. Pemakan babi. Apa pertanyaanku? Mulai, ada nggak? Ada nggak neraka? Orang kuping budak. Ada nggak tertulis neraka? Pertanyaanku itu. Ya ini binasa itu kan neraka. Kalau itu asumsimu. Itu ya? Asumsi goblok. Ya? Yang kutanya tulisan. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Yang kutanya tulisan neraka. Yang kutanya tulisan neraka. Kau jangan nipu. Udah jangan nipu. Yang ditanya tertulis neraka. Pertanyaanmu nggak ada neraka. Ya, semuanya dimana tertulis neraka? Maki saja. Di mana tertulis neraka? Ya ini kebinasaan dunia orang mati dan kebinasaan. Lihat longornya dia. Lihat longor dia. Ini longor. Longor dia. Kebinasaan itu kan neraka. Nih lihat longor kali dia. Sama dengan ya di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia, maka dia mengerundakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Males. Nipu. Oke, saya Sapo Sutejo turun lagi dia. Kalau Sutejo Bang Kang Dito 11-12 dengan Major. Apa loh Kang Dito senengane njaluk menang ae. Kapan aku iso tak dikai menang lek ngomong karo Kang Dito lho ora tau kalah. Kau nyimak aja di sini penipu. Major goblok. Kau usah bersuara lagi kau. Jangan ngamuk kau Dito. Bukan, kau udah menyesatkan publik. Aku paling bisa emosi kalau sama orang yang pura-pura goblok, nggak jujur, gitu loh. Tipe saya itu bagi orang penyesat publik, nggak ada tempat bagi saya. Kita diskusi baik-baik. Pertanyaan saya, di perjanjian lama kejadian sampai Maleakhi, ada nggak tulisan neraka? Kau tunjukkan kebinasaan. Relevan nggak tuh? Jangan paksa, jangan buat orang jadi bodoh gitu loh. Jangan. Diskusi baik-baik gitu. Kau usah mengelak. Udah kau yang mengelak. Jangan nanti kata-kata kotor keluar dari mulut saya. Kau diam dulu nyimak. Kalau mau diskusi. Kalau nggak bersedia kau turun. Kalau nggak bersedia kau turun. Aku paling anti dengan orang penyesat publik. Banyak memang datang bantah. Kenapa kau jadi kesurupan? Kau sudah menyesatkan publik, bajingan. Ya, arti dari kebinasaan itu adalah neraka. Pertanyaan saya apa tadi, bajingan? Kenapa di mute? Apa pertanyaanku tadi? Yohanes 3:16 sudah katakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Udah kalau jadi penyesat publik jangan dinaikin. Buat konyol-konyolan malah kita tidak berkualitas nanti roomnya. Dia hanya bertahan dengan kebodohan. Kita kasihan sama nanti kena mental dia gila bunuh diri, kita yang salahin gara-gara diskusi begini. Ya, yang mencret kau penipu. Udah tolol nggak sembuh. Jangan menyesatkan publik. Kalau sudah nggak bisa membantah argumentasi, kalau sudah mengatakan iya Kang Dito nggak ada, saya lebih respect dengan orang begitu daripada mengatakan yang memang tidak ada. Oh ada tapi kata lain. Ini ngajak apa? Ayo baik-baik kita diskusi. Jangan macam-macam ya. Di sini ada Bible berjalan. Jangan tipu-tipu, kebongkar kalau ketipu-tipu. Tengoklah. Yang lurus-lurus saja. Nggak tahu ya Pak Di. Masa kita mau diarahin katanya tadi di mana? Di Amsal. Ya aku sih nggak percaya. Aku udah baca semua juga. Tapi kalau di King James itu ada tuh hell.
Di King James Version itu ditulisnya hell. Ada neraka tuh. Cuman di Indonesia. Cuman di Indonesia. Di Indonesia ini sudah benar-benar melakukan penipuan. Melakukan penyesatan publik besar-besaran kepada umat Kristen. Menuduh orang Yahudi nggak tahu tentang neraka. Itu poinnya. Jadi kalau dianggapnya orang Yahudi nggak tahu neraka, tahu mereka. Lah kenapa di terjemahan di Bible nggak ada? Karena itu perjanjian lama punya mereka. Kebenaran apa yang mau dibahas? Bahas surga, semuanya surga. Tapi ternyata neraka aja nggak diterangin. Gitu loh. Jadi kita edukatif, masuk ke dalam norma edukasi, jangan menjadi penyesat publik. Ya, sampai dulu yang baru naik, silakan. Thomas A, selamat malam. Haris, selamat malam. Selamat malam. Pak Thomas, Pak Haris, Ustaz Felix ini kalau ingin nyapa nih. Silakan Ustaz. Iya, Bang Haris. Selamat malam, Bang Haris. Bang Haris, tolong monitor. Kalau nggak monitor, saya turunkan, Bang Haris. Bang Thomas. Bang Thomas. Selamat malam, Bang Thomas. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan. Oh, Bang Haris Muslim katanya. Muslim. Oh ya. Ya, Muslim. Itu ada apa? Nulis itu di live chat. Itu Pak De Sugi yang tadi yang naik kita waktu sore itu sudah apa ya, sudah guncang dua-dua itu Pak De Sugi ya, kalau enggak nongol lagi. Siapa lagi? Ya itu? tadi kan asar terus saya turun. Apa sudah goncang orang kayak gitu? Goncang lah. Kalau orang Kristen itu mau mikir, saya jamin goncang. Cuma orang-orang yang nggak mikir ini yang paling awet di Kristen itu ya orang nggak mau mikir. Tapi kalau dia mikir pasti goncang. Saya jamin. Makanya tadi dia pasti goncang. Makanya tadi dia merasa bersyukur. Di sini bisa diperkenalkan tentang dalil-dalil seperti itu. Ternyata memang di gereja tidak diajarkan tentang itu. Tadi dia mengaku kok, di sini baru bisa mendengarkan ayat-ayat seperti itu. Di gereja kami tidak diajarkan. Hanya saya sampaikan di sini enak karena ini tanpa memungut perpuluhan, gratis. Itu pun jujur, ya, itu jujur kita sampaikan. Yesus itu siapa? Sementara di gereja paling kan Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Itu bukan perkataan Yesus, Yohanes 1 ayat 1 itu. Pernyataan pengarang Yohanes. Yesus sendiri nggak pernah mengatakan dirinya aku adalah firman. Aku adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Aku 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak ada kayak gitu diajarin Yesus itu nggak ada. Firman bagi Yesus itu adalah titah, ketetapan, perintah. Itu firman bagi Yesus. Makanya Yesus sering ngomong itu. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sehingga mereka tahu benar bahwa engkau yang mengutus aku. Jadi nggak ada Yesus, aku adalah firman. Oh, enggak pernah. Di mana Yesus ngaku seperti itu? Ya itu pengarang Yohanes itu pun dikutip dari hipne Plato ya, hipne Platonis. Itu pun sudah dirubah-rubah. Yang awalnya pada mulanya adalah firman, firman itu beserta Allah, firman itu dari Allah. Dirubah-rubah sama dia, firman itu adalah Allah. Dirubah. Tapi Yesus sendiri enggak pernah. Kemudian kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 3-nya disebutkan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Nah, ini diartikan oleh orang Kristen Yesus sang pencipta. Menurut pengarang Yohanes. Tapi menurut Yesus sendiri gimana?
dalam Matius 19 ayat 4. Tidakkah engkau membaca bahwa Ia yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sejak semula? Berarti Yesus bukan sang pencipta di situ. Menurut doktrin Kristen, ya berdasarkan Yohanes 1 ayat 3, Yesus adalah sang pencipta. Yesus jujur ngaku, aku bukan sang pencipta. Begitu Bang Felix. Gak ada Kristennya gak enak, nanti monolog jadinya. Iya, nah, jadi ya, di sini nggak ada yang multi Pak Ade Suki. Udah takut semua kayaknya. Ada ini yang multi tapi kayaknya Muslim, Abu Ubaid Fadil. Yang Muslim jangan naik dulu ya teman-teman ya. Ya tadi Mayor itu nanya, siapa orang Islam yang sudah di surga? Ada sebuah hadis, 3 hadis ya yang menerangkan tentang itu. Dari apa namanya, Imam Ahmad, An-Nasai, terus Tirmizi. Rasulullah bersabda, Abu Bakar di surga, Ali di surga, Utsman bin Affan di surga, Umar di surga, Thalhah di surga, terus apa lagi? Ada 10 itu, saya agak lupa itu, ada 10. Nah itu dikonfirmasi dalam surah Al-Baqarah kan, ayat 8, radhiyallahu an wa radian dalika khasya robbah. Ya kalau nggak salah gitu ya. Betul. Nah betul. itu siapa itu ada yang mendapat gelar radhiyallahu? Setiap kita menyebut nama-nama sahabat Nabi, kita pasti menyertakan radhiyallahu. Abu Bakar radhiyallahu an, ya kan? Umar radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Bilal radhiyallahu an. Jadi secara gamblang Rasulullah itu menyebut ada 10 nama ya, 10 nama yang sudah di surga. Pertanyaan balik kepada orang Kristen, sebutkan 1 orang saja yang menyembah Yesus yang sudah di surga. Silakan bawa sini kalau bisa. Enggak ada Pak Ade. Enggak ada kan? Iya, tapi kalau lebih eksplisit lagi yang tadi surah Al-Baqarah ayat 163, wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Berarti setiap orang yang berjuang di jalan Allah mempertahankan agamanya lalu dia gugur, maka ya bal ahya walakin la tash'urun. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan. Ada lagi hadis ya kalau nggak salah itu dari apa? Yang mengatakan bahwa setiap orang yang ikut perang Badar ya, itu semuanya masuk surga. Iya, 70 sahabat. 70 sahabat yang gugur. Masuk surga. Yang ikut perang Badar itu. Ayat 10, tunjukkan kepada saya 1 orang saja yang sudah di surga yang nyembah Yesus. Oh, katanya Kristen jamin surga, ayo tunjukkan dong. Siapa orangnya? Semoga malam ini hadir lagi Pak Ade Tasugi yang tadi yang 2. Tadi agak ricuh gara-gara nggak bisa diajak gantian. Siapa tadi itu? Udah aku dengerin panjang lebar. Begitu saya ngomong langsung disela terus. Bos, saya lepas headset saya ngomong sendiri lah. Lo mau ngomong apa saya nggak denger jadi nggak ngaruh. Makanya saya lancar aja ngomong. Saya kalau nggak bisa diajak gantian gitu aja udah. Mau besar-besaran suara nggak kalah. Mau sampai mana yuk? Diajak gantian nggak mau, nanya tapi takut dijawab, heran. Iya, Tuan Hanafi sampai saksikan sampai selesai, sampai ngasih bangun Ustadz Arif, Komal ditinggal sama tidur. Kohan. Kemana tadi? Pokoknya kalau yang apa ya sifatnya itu nerocos nggak mau ganti ya turunin aja. Kita nggak perlu orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang nanya tapi takut dijawab tuh nggak perlu dipertahankan. Dia tanya kita jawab dia diem. Terus kita tanya balik dia jawab kita diem gitu seharusnya. Bukan berita kesalahan bukan. Satu lagi itu tadi siapa namanya pakai tadi itu. Nggak mau gantian dia, main rocos saja, main nyerang aja.
kalau Bu Nita tadi itu Pak De, Bu Nita itu ya memang cara berpikirnya dia yang penting ngomong aja, bertahan. Nanti kalau capek dia tuh memang gitu Bang Dito. Kristen itu hanya bisa dibela dengan cara nerotos. Yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting, tidak. Yang penting ngomong. Mau bagaimanapun caranya, yang penting ngomong. Entah salah, entah benar, yang penting ngomong. Nah, begitu caranya. Makanya pendeta-pendeta itu dia tidak menguasai Bible. Dia itu hanya menguasai retorika. Apalagi kalau di gereja pendeta itu kan sangat dihormati. Jemaat protes mana bisa. Ya penting ngangguk-ngangguk. Kan gitu. Nah itu mau diterapkan ketika debat ya nggak nyambung lah. Nggak nyambung. Sementara kita di sini orang-orang yang pakar Bible, menguasai Bible, bukan hanya sekedar baca satu ayat Yohanes 17 ayat 3 langsung maju debat. Berpuluh tahun kita bergelut dengan Bible. Saya Bang Zuma itu 17 tahun bergulat dengan Bible. Gak sembarangan kita berani tampil itu. Karena ketika kita tampil debat itu tidak hanya membawa diri sendiri, tetapi mewakili Islam. Makanya kalau kita debat jangan bikin malu Islam. Kalau nggak ngerti ilmu diem, simak baik-baik. Itu ini ndak baru hafal Yohanes 17:3 udah nantang debat. Kacau ini kawan-kawan, kadang ya Allah. Saya nyimak itu kadang lewat gitu kan, terus nyimak. Astagfirullahaladzim. Babak belur kalau gini caranya. Ya untuk kawan-kawan, bukan saya itu melarang Anda ikut debat, bukan. Tapi kuasai dulu. Debat lintas agama ini tidak hanya bisa menguasai dalil-dalil Quran. Dalil Quran kita kuasai, dalil Bible juga kita kuasai. Ini Bible aja yang dia kuasai, Qurannya nggak kuasai ya. Nyonyor lah. Betul nggak Bang Dito? Betul Pak De. Ya. Gak seru, nggak ada hotelnya. Aku standby dulu lah. Yuk narasi lagi, panasin lagi. Ini ada Kang Dito, Putra Pajajaran. Selamat malam Putra Pajajaran. Waduh, ini orang Sunda asli nggak nih? Bahaya lu pakai nama-nama begitu. Ya selamat malam. Bang Putra, selamat malam. Kristen atau Muslim? Bang, abang. Aku mau bersin. Alhamdulillah. Duh, aku ndak bersin dibuka loh kok turun. Ya udah kita panasin lagi, kita feeling. Yuk, mangga. Tema apa? Monggo, Bang Dito. Panasin dulu. Iya, kita lanjutkan yang tadi ya. Jadi kalau di dalam Bible itu tidak pernah tertulis bahwa dikatakan yang tulisan merah, kemudian aku disalib dan aku melihat ibuku di depanku dan aku berkata, inilah ibuku. Dan aku berkata kepada murid-muridku, inilah ibumu. Ya, di mana itu ya? Bingung juga itu. Jadi si penulis ini kebetulan adalah Lukas. Lukas mengatakan di depan Yesus pada waktu disalib berdirilah ibunya dan ia berkata kepada murid-muridnya. Murid-muridnya berkata kepada Yesus, inilah ibumu. Kebalik ya. Inilah ibuku. Kemudian dilanjutkan dia mengatakan, inilah ibumu. Wah itu
ibumu ibuku sama aja ternyata. Jadi sebenarnya yang dikatakan karangan manusia, buku yang ditulis oleh manusia, kemudian dikatakan ini dari Tuhan. Maka ada beberapa ilmuwan mengatakan bahwa Bible ini adalah sejarah kisah yang mengkisahkan tentang Yesus. Tetapi mereka penulisnya tidak mendengar secara langsung, melainkan dari mulut ke mulut, atau yang diartikan katanya, dan katanya. Jadi ini adalah kisah yang ditulis, yang dikarang oleh penulis tentang Yesus yang adalah anak manusia dari perawan suci, yang di situ melibatkan ada seorang saksi yang melihat malaikat mengatakan kepada ibundanya, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Coba, dia menuliskan berdasarkan dari saksi. Saksi itu melihat malaikat, mendengar perkataan malaikat. Make sense atau tidak make sense? Penulis ini mendapatkan berita dari saksi yang melihat malaikat berkata kepada Bunda Maria dan mendengar jawaban Bunda Maria. Ini dalam kerangka berpikir bahwa ini adalah suatu kisah yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak sezaman dengan Yesus dan mendengar secara langsung perkataan Yesus. Sehingga kita melihat posisi di penyalipan. Dia hanya melihat Yesus memandu. Penulis melihat. Enggak dong. Lalu bagaimana penulis ini bisa memastikan kepada orang seluruh dunia yang mempercayainya dengan mudah percaya? Oh iya Pak De. Coba dibaca Matius 12 ayat 46 itu. Itu Yesus itu malu punya ibu atau gimana itu? Nah itu ini, dia. Disapa dulu ini Caca ini kan gitu. Ya. Coba dibacakan gitu. Aku nggak ada device lain, aku yang nggak biasa aku Ketika baca. Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang-orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Nah, gimana itu? Ibunya sendiri nggak diakui itu. Kayak malin kundang. Ibunya sendiri nggak diakui. Coba diperhatikan ayat itu. Bisa. Kalau kata Nabi, janganlah kamu berdebat dengan ibumu walau hanya soal sendal. Dan dilarang kita berkata kepada ibu kita. Ini gimana ini? Ibunya sendiri nggak diakui ini Yesus ini. Waduh, malin kundang. Ini malin kundang atau gimana? Oke, ini kita sapa dulu Pak De. Caca, selamat malam. Caca, selamat malam. Kristen atau Muslim? Caca dibuka mute-nya, nickname-nya Edis TV ini. Kita naik, ini nih, Edis TV 07. Nah, Edis itu TV coba Kang Dito, Yesus malin kundang gitu.
temanya itu Ustaz tadi. Kalau persepsi saya begini Pak D, selagi mereka masih belum tahu Yesus yang asli dan yang palsu, kita membawakan 4 gospel itu karena premisnya begini. Pada saat kita lagi membicarakan Yesus yang asli dan dia durhaka misalnya, kan tidak relevan ya. Ini pandangan saya. Tapi kalau sebuah tema, sebuah apa namanya ya, Katina syukron. materi. Wow, Katina syukron. Masya Allah. Barakallahu fikum. Syukron. Syukron, barakallahu fiik. Jadi kalau di antara polemikus ini kan kadang mereka tetap menyimak Yesus ini kalau kalian katakan yang asli, kenapa juga kalian nista? Gitu. Dalam suatu materi, ya kita akan membawa ke materi. Tapi yang lebih fundamental adalah Yesus ada 2. Yang Yesus yang asli itu tidak ditangkap. Kalaupun ditangkap, ternyata ada 2 Yesus. Yesus yang di mahkamah itu, pengadilan tinggi itu, ada Yesus Barabas, dan ada Yesus yang disebut Kristus. Apakah orang-orang Kristen Syukron Katina. tidak melihat adanya muncul tokoh Yesus yang lain? Meskipun bernama marganya adalah Barabas. Syukron Kak Tina, jazakallahu khair. Jadi kita harus ambilkan pemahaman ini. Yesus itu ternyata bukan hanya Yesus. Yesus gak hanya satu. Yesus itu bukan cuma Yesus putra Maryam, putra Maria. Tapi ada juga Yesus yang lain ternyata. Begitupun juga yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaatnya non-Yahudi. Jangan mengikuti Yesus yang lain katanya. Ini ada 2 Yesus. Tapi kalau tentang mukjizat, bagaimana Yesus membantah atau menghardik ibunya, itu ya Pak dia, yang waktu di mana di perjamuan nikah, perjamuan kawin saudaranya, kemudian ibunya berkata, anggurnya sudah habis. Nah, di situ Yesus yang mengatakan yang tidak-tidak kepada ibunya. Gitu. Tetapi materi ini teman-teman pasti sepakat untuk memberikan pemahaman kepada saudara-saudara Kristen untuk melihat materi bahwa ada 2 Yesus. Ada Yesus yang disalib, ada Yesus yang dianggap sebagai kasih karunia daripada Tuhannya, yang diselamatkan oleh Tuhannya. Sebagaimana Tuhannya Yahudi yang dirujukkan kepada Bapa di dalam perjanjian baru, dia tidak membenarkan orang benar dibunuh dan tidak membenarkan orang yang bersalah. Lalu ada lanjutannya nomor 8. Itu Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Ternyata orang yang menerima suap adalah sebagai yang memutarbalikkan fakta. Jadi orang yang menerima suap itu yang memutarbalikkan fakta. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Nah, yang berhak disalibkan, Ulangan 21 nomor 22. Barang siapa yang dosanya sepadan dengan hukuman mati, hendaknya kau salibkan. Jadi orang yang disalib ini orang yang berdosa sepadan dengan dosanya orang yang membunuh. Apakah Yesus pembunuh? Enggak. Pantas nggak Yesus disalib? Enggak dong. Orang yang disalib itu orang yang dosanya sepadan dengan membunuh. Yaitu yang menerima suap tadi. Jadi kalau berpijak kepada perjanjian lama,
apalagi di Mazmur 91 nomor 11, itu menandakan bahwa Tuhan itu, Elohim itu akan menyelamatkan dengan memberikan penjagaan oleh malaikat sampai kakinya tidak terantuk. Tuh. Lalu ini kalau dirujukan kepada Yesus yang dimuliakan oleh Tuhannya untuk Bani Israel, apakah Tuhan akan berdiam saja kalau Yesus orang benar kemudian dibunuh? Tentu tidak. Disapa dulu Kang itu Kristennya ini. Siapa ini? Takut kabur. Jericho. Takut ngambek. Ini Kristen sejati di atas sudah. Oh, gak kelihatan aku Ustaz. Iya, bukan Ustaz Sugi. Bukan Ustaz Sugi, sudah saya ganti ini. Disapa dulu. Pak De mau masuk, Pak De? Lanjut aja Bang Dito. Oke. Ya, Kristen sejati, pertemuan kita yang kelima ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, malam. Apa yang mau kita bahas? Tetap, apakah Anda mengetahui bahwa di dalam Bible ada 2 Yesus? Bang Christian. Bagi kami hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Dikecilin sedikit Bang anunya, volumenya. Volume mic-nya dikecilin sedikit Bang Kristen. Sudah. Yang pertanyaan saya, apakah Anda pernah melihat membaca di Perjanjian Baru itu ada 2 Yesus? Itu pertanyaan saya, Bang. Yesus yang lain itu ialah Barabas si penjahat yang menggantikan kebebasan Yesus. Oke? Oke, berarti ada 2 Yesus ya, benar? Hanya betul? Satu yang benar, yaitu Yesus yang diurapi, yang bergerak, Yesua HaMashiach. Kenapa sih kok kayak gini semua ya? Pertanyaan saya, Bang, selama Anda membaca Bible Perjanjian Baru, apakah mendapati ada 2 Yesus? Hanya tadi satu menjawab, Yesus yang benar. Ada Barabas. Tak dulu. Terus Barabas tadi apa? Dia adalah penjahat, pembunuh. Yesus atau yang bukan? Dipilih oleh bangsa Yahudi. Yesus atau bukan? Itu Barabas. Yesus Barabas, Bang. Berarti Yesus ada berapa yang Yesus? palsu. Oke. Yang saya Yesus? Percaya hanya satu. Enggak, yaitu bukan Yesus HaMashiach. Yesus Kristus. Abang, sabar ya Bang, kita santai ya Bang ya, seperti kemarin-kemarin ya. Jadi Anda meyakini ada 2 Yesus di dalam Bible? Yang saya tahu ada Yesus penjahat dan ada Yesus yang benar-benar. Bang? Jadi ada berapa? Yesus penjahat satu dan Yesus kebenaran itu satu, tapi dia adalah Barabas si penjahat. Berarti ada 1 atau 2 Bang nama Yesus itu, Bang? Yang saya percaya hanya satu. Saya nggak bertanya yang dipercaya, Bang. Sesuai dengan yang tertulis dalam Bible saudara, ada 2 Yesus atau 1 Yesus? Kalau yang tertulis memang ada 2, tapi Barabas gitu itu orang tidak benar. Agak susah ya. Agak susah Pak D. Sebenarnya tidak susah. Bukan, kamu jawabnya kenapa? Iya, Bang Dito ada 2, 1 Yesus yang disebut Kristus, ada 1 yang disebut Yesus Barabas. Kan 2. Kan udah aku bilang tadi, Pak. Iya, kenapa harus buang waktu segitu lama itu loh, 5 menit. Padahal itu intinya. Yang saya tanya berarti sepakat ada 2 Yesus. Yang 1 dikatakan penyamun, yang 1 dikatakan Tuhan. Betul? Betul nggak? Yang 1 itu penjahat, Bang. Yang 1 penjahat, yang 1 Tuhan. Yang 1 itu orang yang benar. Oh, orang, bukan Tuhan ya?
Ya, abang mau bilang apapun jadi, saya tidak perlu membela Tuhan. Tuhan kami tidak perlu dibela, bang. Mana-mana saja kesukaan abang. Bukan. Anda tadi mengatakan saya bertanya ada 2 Yesus, namanya 2 Yesus. Anda bilang dalam keyakinan saya ikuti dalam keyakinan abang. Yang satu Yesus Barabas penyamun, yang satu Tuhan. Betul apa salah? Tidak sama, bang. Loh, apanya yang tidak sama? Yang benar itu Yesus Kristus, Yesua Hamasia. Tahu bang, pertanyaan saya kan ada 2 Yesus. Yang satu Yesus Barabas penyamun, yang satu ini Yesus Tuhan, betul? Betul. Apa bedanya, bang, ketika saya berkata Muhammad itu banyak, bang? Abang tidak percaya. Teman saya nama depannya Muhammad Simule, Muhammad Iqbal, Muhammad begitu banyaknya, saudara. Ntar dulu, apa? Itu pertanyaan orang. Pertanyaan abang juga kan seakan-akannya abang mau berusaha untuk Balikan ke konteks mendoktrin. lah bang. Yang dimaksud Kang Dito itu kan di zaman hidupnya Yesus. Itu ada berapa Bang, Yesus? Bang, di kamu diam zamannya Nabi dulu, Muhammad. bang. Bentar bang, saya kasih tahu bang. Kamu diam dulu, Zamannya Nabi bang. Muhammad. Diam ada dulu orang yang kamu. namanya Muhammad bang. Selain Nabi Diam Muhammad. dulu kamu kok Gitu loh. nggak cerdas begini. Diam dulu kamu belum cerdas, bang. Belajar dulu kamu ya. Begitu situ yang nggak cerdas kok. Enggak, kamu Yang kita kurang cerdas, bicarakan bang. tuh konteks Diam masa dulu lalu. Yang kau kamu. bilang itu konteks sekarang kan nggak nyambung. Hei, diam dulu kamu. Belum waktunya kamu. Silakan, bang. Mau diskusi tanpa pakai Bible? Ayo, dengan Ustaz Sugi ini. Berani nggak? Tanpa buka Bible, berani. Tanpa buka Open camp Bible. kita. Aduh, kalau enggak cerdas jangan, bang. Jangan, kalau enggak cerdas kita uji, jangan. ayo. Kita uji Enggak, siapa yang enggak. cerdas, siapa yang banyak hafal Bible. Lu apa saya? Tanpa buka Bible ayo. Aku lihat kamu ibaratnya air beriak tanda tak dalam, bang. Beriak aja nggak jelas. Siapa yang air beriak Mending tanda dalam? kamu belajar dulu, bang ya. Nantilah baru debat dengan aku, oke? Banyak Diam dulu. biasanya. Wah, Air beriak tanda tak dalam tuh, iya, bang, ya. banyak. Biasanya nggak ada ilmu. Biasanya Ngoceh ya. tong kalau dihantam, bang, biasa bunyinya nyaring, bang. Iya, itu kamu. Bahaya kalau kosong, bang. Iya, Tapi itu kalau dia kamu. berisi, bang, Coba sekarang kita open camp. Siapa yang lebih banyak hafal Bible ayo? Kita kamu buktikan belajar. yuk. Kamu belajar dulu lah. Ilmu kamu belum nyampe. Ya ini tong kosong ini. Dari Ditentang cara langsung ciut nyalinya nggak berani kan? dari cara kamu berargumen aja, bang, bisa aku nilai kamu orangnya nggak cerdas. Iya, ya udah, ayo open Diam dulu, camp. bang, ya. Sama-sama open camp. Lo Lalu kita debat ngapain tentang gua Bible. mau camp? Berani? Ciut, nyalinya langsung ciut. Nggak berani. Buka. Berani nggak kamu open cam? Open cam dong. Aku open cam juga ya. Aku lihat Ayo, dulu bisa nggak open ini? camp tanpa buka Bisa nggak Bible ini ya. ya? Ayo kita debat tanpa buka Bible. Belum bisa. Ayo. Akunku belum bisa on cam. Ciut juga nyalinya. Aduh. Tidak begini, bang. Abang belajar dulu lah. Nanti baru diskusi Pendetamu denganku ya, aja bang nggak ya. ada apa-apanya lawan saya. Enggak, Coba bang. saya carikan pendeta yang hafal Bible kayak saya deh. Lu. Ayo. Kamu nih, bang. Jangan kamu Udah, nggak usah menunjukkan nyerocos lah. kebodohanmu. Kalau nggak berani jangan nyerocos karena saya Bukan tahu. tidak berani. Kristen itu hanya bisa dibela dengan cara nyerocos, bukan dengan ilmu. Kalau dengan takutnya ilmu saya Kristen nggak ada yang nanti- berilmu. Udah. Yang saya takuti, bang. Lanjut, Kang Dito. Nanti Nggak ada ilmunya, nanti ini bukan abang level saya, nanti Kang Dito. keluar nanti hujat dari mulutmu ketika kamu kalah debat, bang. Takutnya saya saya di menghujat tuh. situ. Enggak. Dari caramu mengeluarkan perkataan bisa terbaca, bang. Belajar dulu kamu ya. Belajar dulu lah, bang. Cuma besar mulut doang, tongkolnya. Abang ini kok begini ngomongnya. Kelihatan, bang. Diam dulu kamu ya. Siapa yang takut? Naik, Jack. Jack, naik, Jack. Kalau nggak naik, aku disukan kau, Jack. Ustaz Sugi nggak ada takutnya, Jack. Kabur Coba kan? saya carikan Mana Kristen yang hafal Bible kayak Kabur. saya.
Kalau saya kalah, saya ngesot 100 kilo sambil live di TikTok. Ayo, kalau saya debat sampai nengok Bible, saya akan ngesot 100 kilo deh. Ada yang berani. 17 tahun saya cari Kristen yang pinter tuh, belum pernah ketemu sampai sekarang. Sudah Ustaz Sugi, jangan ditanggapi, nggak ada ilmu itu, cuman modal sokat aja besar. Memang Kristen seperti itu, nggak apa? Mereka itu bela agama bukan berdasar ilmu, yang penting menggonggong aja. Iya, Jericho, selamat malam. Iya, Jericho, selamat malam. Ya Bang. Oke, menurut Abang sesuai nggak dengan yang dikatakan Kristen sejati tadi? Kristus, Yesus itu ada dua. Saya juga ini, ya Kristen sih, cuman apa ya? Saya belum terlalu tahu juga soal agama, soalnya saya jarang juga pergi gereja. Tuh Rasmi itu tetap aja Rasmi. Naik nggak di mute dulu Rasmi. Rasmi penjual tua. Tahu-tahu naik. Ya silakan Bang Jericho. Maksud Anda orang Kristen yang apa? Lembong gitu atau apa? Maksudnya lembong apa tuh? Lembong itu ndak pede untuk menyebarkan kebenaran Kristen gitu loh. Itu lembong. Oh, apanya mau disebarkan karena memang belum tahu terlalu banyak lah begitu. Lalu kenapa masih di Kristen? Terus kenapa jadi orang Kristen kalau nggak tahu terlalu banyak? Terus mau apa lagi? Mau kemana? Ya minimal ateis kayak. Oh, ya mungkin gitu. Mungkin begitulah. Sudah hampir ateis. Kenapa kok hampir ateis Bang? Ya karena belum mendalami kan. Tapi ada Bible sekarang. Enggak ada. Itu dia. Terus denomnya apa? Katolik atau Protestan? Saya Katolik. Oh Katolik. Ya iya. Katolik kan tidak otoritas Bible. Bahkan Bible itu dianggap nomor sekiannya. Pokoknya ikuti apa kata pastor, magisterium, betul? Tapi kalau kita mau diskusikan begini Bang, di Katolik. Anda percaya kan Tuhan pencipta itu Maha Pengampun? Oh ya begitu sih katanya dikatakan oleh apa ya? Bang, suaramu Bang, dibesarin dikit Bang. Iya, suaranya dikencengin dikit Bang Jericho. Iya, pastornya bilang begitu katanya. Tuhan Maha Pengampun gitu ya. Ya. Bisa mengampuni makhluknya, ciptaannya. Terus, terus Anda berapa kali pengakuan dosa dalam seminggu? Kepada siapa? Waduh. Ayo. Saya tidak pernah berdoa lagi nih, sudah berapa tahun sudah. Bukan. Kalau waktu selama masih taat ke katedral, Anda pernah pengakuan dosa nggak? Pernah sih dulu waktu sudah lama betul. Oke, pengakuan dosanya kepada siapa? Kepada Tuhan apa kepada pastor? Kepada pastor. Nah, salah atau benar tuh? Iya, saya lakukan itu karena katanya itu benar. Nah, ada nggak perintahnya itu untuk pengakuan dosa ke pastor? Nah, saya enggak tahu juga. Makanya, kan Tuhan Maha Pengampun, kenapa harus ke pastor ngaku dosanya? Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat dulu ya Bang ya, gantian ya. Ya, Bang Jericho mungkin nyimak aja kali ya Bang ya. Oh, begitu. Oke. Saya gini Bang. Saya keluarga besar juga Katolik. Saya meninggalkan Katolik di umur 15 tahun. Di umur 15 tahun. Karena pada saat di usia saya 9 tahun,
saya minta dibelikan Bible. Saya baca. Genap di usia 15 tahun, saya langsung meninggalkan kekatolikan. Jadi poinnya, Bang Jericho, kalau Anda tidak tahu Bible itu dikatakan firman Tuhan, tetapi Anda sendiri tidak membaca atau dilarang, padahal tidak ada larangan. Lalu apakah Anda meyakini firman Tuhan itu nyata di dalam Bible? Iya, saya kan cuma biasa dengar aja khotbah-khotbah dari pastor begitu kan. Gimana? Contohnya bahas tentang apa? Bahas tentang apa ya, keselamatan lah begitu. Jadi keselamatan di akhirat. Di mana dijelaskan tentang akhirat? Bahas tentang keimanan Kristen, kehidupan seharian begitu, Bang. Oh, ini abang siapa ini? Abang Jack. Gantian dulu, Jack. Jack ini. Oke. Gantian dulu. Kamu masih ada di bawah. Ya, saya lanjutkan. Coba di mana menurut pastor mengutip di dalam Bible itu tentang akhirat? Iya, katanya kalau kita sudah apa namanya itu